Saya mau bertanya, Ya silakan. kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, tuntunan di dalamnya, kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kan lucu itu. Kan Musa Nabi- bisa, kan Isa bisa. Sabar dulu Bang. Diem dulu Jos, diem dulu Jos. Iya, Ya, coba pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. jawaban Puang, kamu. Puang. Nah, Iya. jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh. Jangan makan buah. Dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini. Bonyok. Nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam jadinya. Bonyok dia. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun, lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam? Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala. Gak nyambung itu bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku. Yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum. Tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih zamannya nih. Kuutus nabiku Rasulullah yang kurencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih kuutus. Hukum-hukumku sudah bisa nih kusempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuraikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi diperintahkan kemudian bercangkul? Gak bisa Cak Ayu, gak boleh. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian. Ya, saya tanya lagi. Jadi sebelum Muhammad diturunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu kitab apa yang dipelajarinya atau kitab apa yang dipakai sebelumnya turun Al-Quran itu? Rasulullah Muhammad SAW dia tidak memiliki kitab. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad Jadi belajar ilmu agamanya di mana? Rasulullah tidak pernah belajar agama. Rasulullah hanya mengimani bahwa ada pencipta langit dan bumi. Tidak seperti yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian tidak mengikuti itu. Makanya tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Nggak ada sejarahnya. Oh, berarti tidak ada kitabnya sebelum turun Al-Quran itu belum ada kitabnya.
Belum. Sama sekali tidak ada. Yes. Coba Orang-orang baca di- tuanya, orang-orang tuanya, Orang tuanya pun demikian. nenek moyangnya tidak ada juga. Kalau nenek moyangnya berarti berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Nabi Ismail. Kan gitu. Nah sekarang menurut pemahaman saudara Nabi Taurat Ibrahim berarti. ada. Kitab Taurat berarti. Itu untuk Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Itu beda. Al-Quran aja jadi pedoman kami di Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau tidak pernah membaca satu kitab pun. Itu dikatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tukhuftu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Dan engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Itu jelas itu. Jadi Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah membaca kitab, tidak menyusun Al-Quran dengan hasil penyelidikan, dengan hasil kesaksian-kesaksian orang, dengan hasil membaca atau menyadur dari kitab lain. Enggak, sama sekali enggak. Makanya dia disebut ummi. Apa itu ummi? Buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu, Bu.